Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wa ahfaz wa ayyid nahdatal watani bil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Tabarrukan bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin. Al-awwal thaniyan sihhataka qabla maradik. Thalithan ginaka qabla faqrik. Rabi'an syababaka qabla haramik. Khamisan bil akhir faragaka qabla sughlik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sama-sama selalu doakan dan muliakan, selalu ta'zimi nggih Ummuna Dewan Muhtasar Pura Besar Nahdlatul Watan bersama Ketua Umum Pura Besar Nahdlatul Watan. Beliau berdua kita selalu tetap mendoakan nggih. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, selalu membimbing kita di Nahdlatul Watan nggih. Yang kita sama-sama muliakan juga Katib Am. Mungkin sebentar lagi, biasa beliau datang jam 9 ya, seperempat mungkin di jalan dia. Juga kita sama-sama muliakan nggih. Dan yang kita sama-sama muliakan juga Al-Mukarram Bapak Tuan Guru nggih, yang selalu memberikan kita ilmu ya, setiap hari, bukan setiap hari Jumat saja, setiap hari, hari Rebu, hari apa saja, nggak pernah kosong nggih. Kita selalu dibimbing, memberikan kecerahan di warga besar Nahdlatul Watan, wabil khusus lagi warga besar Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Para asatidzat, para tulab talibat, santri santriawati nggih. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita sedang berada di penghujung tahun, tanggal 19 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Tinggal 11 hari, tinggal 11 Solas Jelo akan berpindah tahun ini menuju tahun baru tanggal 1 Muharram. Tahunnya sudah berpindah tahun 1447
1448 Hijriah. Masya Allah nggih. Ya, rasanya tahun ini tidak terlalu lama rasanya nggih. Tiba-tiba di akhir tahun, di penghujung tahun Zulhijjah, luar biasa nih. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang pelungguh lakukan kita semua nggih selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin percaya nggih kalau pelungguh puasa tanggal 9 pada hari Arafah dari 1 Muharram sampai tanggal 30 Zulhijjah, semua kesalahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nih pelungguh-pelungguh yang melaksanakan ibadah puasa pada hari Arafah. Hari Selasa si Rubin yang sudah lewat sebelum lebaran niki. Karena Nabi mengatakan Shaumu yaumi Arafah kaffaratus sanah al-madiyah wal baqiyah. Ya. Puasa pada hari Arafah yang sudah lewat itu penghapus dosa setahun dari awal Muharram sampai 30 Zulhijjah, dihapus dosa kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah lewat dihapus, yang akan datang juga dihapus. Alhamdulillah. Itulah kemurahannya Allah, rahmat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kita semua warga besar murid dari guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Selalu mengharapkan nggih doa beliau nggih. Sewaktu hayat beliau itu kan belum tetap didoakan nggih setiap pengajian deh. Ya, setiap pengajian beliau selalu mendoakan warga besar Nahdlatul Wathan. Mungkin kita selalu didoa oleh ummuna Dewan Muhtasar pengurus besar Nahdlatul Wathan, dan begitu juga didoakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan. Jadi orang-orang yang mulia niki Masya Allah doanya selalu dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tidak boleh kita itu selalu memberikan nilai yang kurang pas kepada orang-orang. Jadi hati ini harus kita pelihara dengan secara baik. Nah oleh sebab itu ayat yang Tiang baca tadi penjelasannya ya, kita disuruh memelihara amanah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh. Amanah diartikan di sini semua kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama amanah apa? Amanah salat. Alhamdulillah kita dididik oleh guru besar kita itu selalu rajin ibadah, rajin puasa, rajin ngaji, rajin sedekah, saling membantu satu sama lain. Kita yang berada membantu kepada keluarga kita yang tidak berada, yang kurang-kurang bantulah dia. Itu termasuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebut di dalam satu kitab tasawuf, Abdullah bin Mas'ud, ya, amanah itu diartikan
dengan al-mal. Tahu arti mal? Harta. Ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah. Sehingga hadis Nabi yang saya baca tadi, gina ka qabla fakrik. Kayamu pelihara dia sebelum datang kemiskinan. Itu ujian dia, nggih. Jemaah sekalian, kita diberikan kekayaan yang melimpah ruah itu, ya kita pelihara dengan secara baik. Membantu sesama manusia, sesama kawan, sesama masyarakat, nggih. Itu ginaka qabla fakrik, karena harta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan mau dicabut, ya orang itu terkadang kena langsung miskin dia. Kalau dia tidak bisa memelihara amanah. Itu Abdullah bin Mas'ud dikatakan amanah, disebutkan di sini itu ya al-mal, katanya itu nama. Ya, harta. Ya, harta ini harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Ya, alhamdulillah warga NW ya Pelungguh tetap disuruh oleh pimpinan kita itu, nggih, kalau ada acara besar, satu contoh hultah, nggih, hultah, ya, hultah akan berlangsung nanti mungkin tahun bulan berapa tuh, mungkin Agustus, mungkin September, kan masih belum kita ya mendengar dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama infonya, nggih. Pelungguh disuruh mengeluarkan amal tahunan, nggih. Amal tahunan sekian ribu, Masya Allah. Pelungguh keluarkan tuh kan. Kita keluarkan. Yang lebih berada lagi, ya lebih banyak pengeluarannya kan. Oh, ini saya keluarkan, saya niatkan untuk bapak ibu saya, nggih. Diniatkan kepada orang tua saya yang sudah meninggal, ibu saya yang sudah meninggal, keluarga saya sudah meninggal. Disuruh ya kita semua membacakan Al-Fatihah dengan suratul Ikhlas. Senang dia, ya, keluarga kita tuh kan. Itu sebabnya Bapak Maulana Syekh kan dulu ceritanya itu kan, Maulana Syekh Hasan Al-Masyad mendatangi muridnya bernama Syekh Ismail, guru kami di Salatiyah, okay, yang tempat kami bersimpuh siang malam di selesai madrasah Salatiyah langsung ke rumahnya ngaji kita kutubus sittah, ya pekih selapu semua ilmu itu kan kita gali di sana kepada beliau. Jadi beliau mendatangi muridnya, ya namanya Syekh Ismail. Datang beliau waktu mimpi. Ceritanya begini. Coba sampaikan salamku kepada putraku. Nama putra beliau, putra Maulana Syekh Hasan Al-Masyad itu Syekh Ahmad namanya, nggih. Itu seorang tujar dia. Tahu tujar? Pengusaha. Ya, pengusaha di luar negeri itu kan. Banyak ya investasi yang ditanam di luar negeri itu kan. Coba suruh dia itu mengumpulkan warganya untuk sama-sama tahlilan, zikir. Itu hikmahnya kita ngundang warga kita zikir ke tempat kita itu kan. Kita niatkan kepada orang tua kita. Lama-lama terus pagi-pagi datang dia. Oh, salam Syekh sama pelungguh saya didatangi semalam. Oh, begini ucapan beliau, gini. Oh, memang
Tiang tidak mempunyai waktu untuk mengumpulkan warga-wargi, ya, untuk zikiran, tahlilan, hataman Quran, baca Yasin kan biasa kita di pondok pesantren itu ada hataman Quran dipimpin oleh Bapak Tuan Guru. Ya, tetap hataman Quran itu kan. Juga kami di Ittihadul Muzakarah terkadang-kadang hataman Quran sekali sebulan. Kita niatkan kepada warga kita yang sudah meninggal dunia. Oh, nah akhirnya dia rasa sedih, ya, sedih sekali itu, ya, mendengarkan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Syekh Ismail. Nah akhirnya di malam berikutnya dikumpulkan, ya, warga-warga yang akan digorokkan kambing itu kan. Biasa kalau orang Arab, karena sering kami diundang oleh Syekh Ismail sama Bapak Tuan Guru ke Jeddah terkadang-kadang, kalau orang Arab zikiran, baca Yasin, baca tahlil, terkadang-kadang kita dijamu oleh, ya, satu dulang itu satu kambing kambing dibakar dia. Nah begitu adat istiadatnya orang Arab, terus diundang zikiran, baca tahlil, baca Yasin, baca Quran, hataman Quran, zikir deh. Nah akhirnya malam berikutnya beliau didatangi kembali. Alhamdulillah, anak tiang berarti sudah ingat sama saya. Nah intinya niki, kita semua jangan sampai lupa kepada kedua orang tua kita. Kalau sudah meninggal dunia, bacakan dia Quran sebanyak-banyaknya itu. Makanya alhamdulillah wa syukurillah, kalau anak kita suruh menghafal Al-Quran sampai khatam 30 juz itu. Oh, pas kita meninggal setiap detik, bukan setiap jam, setiap detik, setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu pahala terus mengalir. Ya, yajri, masya Allah, tabarakallah. Nah, itu sebabnya kan ada ceritanya itu, ya, seorang ibu dengan Nina ini, di kuburan. Jamaah yang lain itu rebut-rebutan, seperti masyarakat kita berebut-rebutan kalau pemerintah membagi sembako, ya, ada minyak, ada gula, ada beras. Rebut-rebutan, takut dia tidak dapat tuh kan bagian. Rebut-rebutan. Tapi ibu niki diam saja dia duduk, dia tenang saja. Tidak ikut dengan orang yang banyak berebut-rebutan. Selalu sudah dia. Nah, akhirnya setelah selesai rebut-rebutan ngambil, ya, kiriman-kiriman yang dari dunia, ya, pelungguh-pelungguh bacakan Fatihah, warga kita umpamanya langsung dia dapat juga tuh kan, dapat dia bagian. Tapi kalau dia diam terus dia. Akhirnya satu orang mendatangi ibu niki, yo mengapa pelungguhku, orang-orang dia rebut-rebutan, kok pelungguh tenang-tenang. Oh, kalau tiang itu setiap saat yang dikirimkan oleh anak tiang pahala, selalu dia bacakan saya Quran. Ya, bacakan Quran, suratul Ikhlas, ayat-ayat yang lain, datang sudah pahalanya tuh. Alhamdulillah. Itu menunjukkan bahwa anak kita kalau sudah, ya, menghafal Al-Quran, sering membaca Al-Quran, ya, orang tuanya itu di dalam kuburan menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di pondok pesantren kita banyak huffaz Al-Quran. Setiap bulan puasa dibimbing oleh Bapak Tuan Guru, anak-anak kita menghafal Al-Quran, masya Allah, tabarakallah. Ya, bagaimana hati kita kalau sudah anak kita hafal Al-Quran, sehingga di dalam hadis Nabi mengatakan, man hafizal Quran ulbisa walidayhi tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'il syamsi. Ya, siapa-siapa
menghafal Al-Quran atau selalu membaca Al-Quran. Jadi orang tuanya itu akan diberikan, akan dipakaikan dia mahkota. Ya, di atas kepala seperti mahkota raja. Biasa raja-raja itu kan ada mahkotanya. Terbuat dari emas, perak dipakai itu kan. Nah begitulah gambarannya kalau anak-anak kita diperintahkan untuk berpegang kepada ayat suci Al-Quran. Setiap pondok pesantren luar biasa makin kalau ada pondok pesantren ada tahfizul Quran selalu di sana kamu masuk sudah tu. Ya, pondok pesantren Syekh Zainuddin Anjani. Silakan, banyak orang menghafal Al-Quran. Bergabung, alhamdulillah. Okay. Kita di pondok pesantren ini selalu dan selalu, okay. Itu salah satu perintah dari guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Ya. Jangan sampai tidak disuruh diperintahkan anak-anak kita ya menghafal Al-Quran. Hafal dia Al-Quran itu, ya hafal dia. Ya, kena kembali kepada orang tua kita apabila sudah meninggal dunia. Jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Abdullah ibni Umar, anak bija dari Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah juga. Kalau disebut Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, maksudnya di sana Abdullah. Semua Abdullah, jadi orang tuanya yang membedakan dia. Ya, Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas. Misal Nabi Sayyidina Abdullah tu ibnu Abbas. Apa kata Sayyidina Umar? Ya, Abdullah ibnu Umar, awwalu ma khalaqallah minal insan farjuhu, katanya dia. Pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada kita ini farjuhu, kemaluan itu pertama katanya. Ya. Farjuhu. Itu sebabnya kita harus pelihara ya diri kita ini, tidak boleh sembarangan tempat. Ya, kita memberikan sesuatu yang tidak boleh diberikan kepada orang lain, kecuali kepada orang yang sudah halal. Ya, sudah dihalalkan, kita harus nikah itu kan. Ya, parjuhu, pelihara. Ya, itu kemaluan katanya. Nah, dan begitu juga dikatakan termasuk ya uzun. Ya. Amanah juga termasuk uzun. Ya. Amanah ini, telinga ini termasuk amanah ya. Enggak boleh pelungguh mendengar kalimat-kalimat ya yang kurang bagus. Kita dengarkan orang ngaji, orang baca Quran, nggih. Orang mendengar membaca Al-Quran dapat pahala. Nggih, bukan orang membaca saja dapat pahala. Kan katanya itu, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Katanya dengar kita baca, orang baca Quran. Biasa awal acara di setiap pengajian itu kita ini diawali dengan ya baca Al-Quran tartil, ngasar kayak istilahnya kan. Ya, terus selawat nahdatain. Okay. Terus diakhiri acara itu dengan doa pusaka. Itu kita di Nahdlatul itu ciri khas ya nggih. Siap acara ada doa pusaka sudah. Rabbana bima 'allamtana. Nah, ada dulu saya ceritakan pelunggu sedikit nggih. Suatu tiang kecil masih becik tiang dia. Ya. Masih waktu sanawiyah
Ya. Waktu sanawiyah biasa muntakodik kan terkadang-kadang setiap acara itu pasti kita mau ikut ya kepada masyarakat kita. Nah, seperti bahasa saya ngelong-ngelong dari belakang tuh kan. Nah, oh malam nanti ada acara yang luar biasa katanya kan. Oh nanti jangan coba ikut. Nah, ikut-ikut dari belakang masih kode itu kan. Nggih. Acara Nabi, oh ada acara pertemuan pembesar orang Ahmadiyah Pakistan Lahore. Datang ke satu desa dekat desa kita Pak Lombok namanya Kopong itu dengke. Ya, jadi pimpinan Ahmadiyah itu datang ke Kopong itu kan. Oh, ayo kita lihat. Nah, ingin tahu apa yang mau disampaikan tuh kan. Kumpul sama jamaah ya, sama jamaah kita itu. Ya, yang ustadz-ustadz kita. Jangan ikut dari belakang deh. Nah, akhirnya dihadiri pertemuan tersebut oleh tokoh kita juga ya. Jadi beliau itu tamatan pertama kali Mahat kalau nggak salah saya tuh ya, namanya Tuan Guru Fauzan. Tuan Guru Fauzan dari dekat Dasan Tumbu itu. Beliaulah yang hadir tuh, hebat dia tuh kan, hadir dia. Nah, kita nonton tuh kan perdebatan. Yang diperdebatkan pada saat itu Al-Quran, Tuhan mengatakan di dalam Al-Quran, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi wa minat Taurat ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nah, jadi Tuhan mengatakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam langsung dikisahkan oleh Al-Quran mengatakan ada seorang nabi yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Datang setelahku nanti karena Nabi Isa seorang nabi namanya Ahmad. Nah, Ahmad tersebut itu nabi kami katanya, Mirza Ghulam Ahmad katanya. Berdebat dia. Berdebat. Akhirnya mereka itu kalah debat dia. Akhirnya masyarakat yang nonton niki menutup majelis tersebut dengan doa pusaka Rabbana nabi, lari dia terus langsung ke Mataram, dia takut tuh kalah debat tuh kan. Masa ada nabi setelah nabi kita nih besar Muhammad kan itu diperdebatkan tuh. Ayat yang mengatakan ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad tuh kan. Kena nama nabi di semua kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran ada juga namanya Ahmad. Ada namanya Muhammad, kan? Sampai sekarang kan begitu dia. Itu namanya nabi palsu, yang mengaku dirinya menjadi nabi akhir zaman. Apalagi setelah nabi, pada zaman nabi juga ada orang mengaku dirinya menjadi nabi palsu, menjadi nabi. Ada namanya di Yaman tuh kan. Musailamatul Kadzab, Aswadul Ansi, Musailamatul Kadzab. Jadi Musailamah itu karena Al-Quran mengatakan Fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu memang benar, datangkan satu surat. Akhirnya dia datangkan, dia meniru
surat yang paling pendek, paling kontak di dalam Al-Quran itu kan, inna a'tainakal kautsar. Akhirnya dia bikin-bikin, ya, kalimat tersebut mengikuti surat Al-Kautsar, ya. Inna a'tainakal katanya kalau dia itu, ya, inna a'tainakal kautsar tuh. Fasholli li rabbika ad'a inna syanaka huwal abla. Oh, ini Muhammad turun kepada saya semalam dari Allah, kan walhal itu dibikin-bikin tuh kan. Nah, itu namanya ayat palsu. Al-Quran juga dipalsukan, ya. Orang yang mengaku dirinya menjadi nabi palsu. Kalau ayat palsu yang dibikin oleh nabi palsu pelunggu baca di dalam Al-Quran, di dalam sholat itu seolah-olah kita mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Selesai sudah, itu asli ayat itu kan. Okay. Tapi kalau tadi palsu. Nah, kalau Aswadul Ansi lain ucapannya dia, ya. Inna a'tainakal jawahir fasholli li rabbika wahajir inna mubghiduka rajulun fajir. Ini dari Tuhan, katanya palsu, ya, palsu dia, ya, dibikin-bikin. Oh, ini dari Al-Quran. Sama seperti hadis, ada juga namanya hadis palsu, palsu tazwir. Seperti istilahnya kalau orang Mekah itu kan ada ceritanya itu, orang kita ditangkap, ya, oleh, ya, askar Mekah kepolisian tuh kan. Nah, dia membikin apa? Membikin tasrih haji itu kan, izin haji itu dipalsukan dia. Dulu zaman kami tinggal di sana kan iqamah itu dipalsukan. Kita beli sekian ribu, jadi percis sudah. Nah, seperti aslinya itu, SIM dipalsukan, iqamah dipalsukan. Seperti di Indonesia itu kan uang bisa dipalsukan dia. Kalau enggak pakai alat enggak tahu kita mana yang asli mana yang palsu itu kan. Itu tazwir itu kan, ditangkap itu, ya, dipalsukan, tidak asli. Jadi semuanya ini dari Nabi katanya kan. Walhal hadis itu kan ada namanya sahih, yang kedua ada namanya hasan, yang ketiga ada namanya dhaif. Cuman 3 itu kan. Kalau maudhu' itu sudah, ya, bukan dari Nabi. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, okay? Hati-hati kita. Nah, oleh sebab itu, jadi amanah ini kita harus jaga. Jangan kita mendengar kalimat-kalimat yang kurang pas. Ain juga itu termasuk amanah. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulub. Qulub itu hati, qalbun, ya. Innal qulub tasda, katanya Nabi kan, kama tasdaul hadid iza asobatul ma, ya. Wa ma ijla'uha ya Rasulullah. Nah, jadi Nabi menjawab, qiraatul Quran wa kasratu zikrul maut, katanya. Ya, hati manusia itu terkadang-kadang berkarat, okay? Berkarat hati kita itu kan. Tasda, innal qulub tasda kama tasdaul hadid, seperti berkaratnya besi. Besi itu kalau sudah kena air berkarat dia, ya. Akhirnya kita kadang-kadang beli anti karat itu kan di toko, disemprot baru hilang. Tapi kalau hati tidak mungkin pelungguh belikan alat di pertokoan lantas disemprot, hati itu di dalam, okay. Jadi Nabi, ya, ditanya oleh sahabat, bagaimana cara kami membersihkan hati kami, okay, kalau sudah berkarat. Dijawab oleh Nabi yang mengatakan qiraatul Quran, baca Al-Quran.
Al-Quran. Setiap kita membaca Al-Quran, hati kita cemerlang, bersih semua. Alhamdulillah. Nah, itulah kebesaran daripada Al-Quran. Qiraatul Quran. Yang kedua, wa kasratu zikrul maut. Harus banyak-banyak menyebut namanya kematian. Ya, mati, tetap kita ingat namanya mati. Tapi zikrul maut itu bukan hanya mati-mati kita wiridkan dong. Sebenarnya doa yang disampaikan oleh Nabi kepada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, itu sebabnya di dalam hadis Nabi mengatakan kafa bil mauti mau'iza wa kafa bil mauti mupriqa. Qalu ya Rasulullah ayukhsirun nas yaumal qiyamah ma'al anbiya wal rusul wasyuhada wal ulama. Ya, apakah orang-orang itu kumpul nanti pada hari kiamat dengan para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para orang syahid, ya, orang yang istimewa kumpul dia? Jawab Nabi mengatakan na'am, kumpul. Kita ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bersama para ulama, wabil khusus guru besar kita Bapak Maulana Syekh, kumpul pelungguh nanti, Masya Allah, kumpul jadi satu orang, ya, kita kumpul. Okay. Nah, setelah kumpul, alhamdulillah, ya, kan dapat kita keistimewaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada syaratnya katanya itu. Ya, baru seseorang itu kumpul dengan para anbiya, para rasul, para syuhada, para ulama, ya. Ada syaratnya kata Nabi. Idza zakaral maut 20 marratan bil yaum. Kalau pelungguh mengingat mati di dalam satu hari, ya, 20 kali. Kita ingat mati itu kan. Artinya berdoa kepada Allah Subhanahu. Apa doanya? Baru kita bisa berkumpul dengan Nabi, para syuhada, para ulama. Ya, baru Nabi menyampaikan doa tersebut kepada istri beliau. Tidak panjang dia. Allahumma barik li bil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berikanlah aku keberkatan di dalam menghadapi persiapan kematian ini. Waktu kita hidup ini kan, ya, barokah itu kan, barokah kita kan, ya. Berikanlah aku keberkatan. Sehingga guru besar kita Bapak Maulana Syekh selalu setiap pengajian itu membahas tentang barokah itu. Al barokah kata beliau ziyadatul khair wastimrarul khair. Itu wajib dimasukkan dia, diselipkan dia tentang barokah itu, supaya pelungguh-pelungguh itu tahu namanya barokah itu. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan, arti ziyadah itu. Bukan nakisul khair. Kalau nakis itu berkurang, ya, lawanan daripada ziyadah. Ziyadatul khair wastimrarul khair. Apa istimrar? Terus dia enggak terputus aja, kayak air mengalir terus aja. Ziyadatul khair, kebaikan mengalir terus, ya. Wastimrarul khair, enggak putus-putusnya kebaikan itu. Itu namanya barokah. Sehingga pelungguh diingatkan kembali di wasiat beliau yang mengatakan barokah itu tak bisa dibeli dengan emas intan sebesar Rinjani. Barokah itu rahasia ilahi, dialamatkan ke insan yang murni. Apa yang murni? Yang ikhlas. Ikhlaskan hati, hidup mati bersama. Apapun coba, tetapkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Tegakkan iman, tegakkan takwa, hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hidup semua jiwa.
cinta teguh pada agama Islam, maksudnya itu kan, ya, cinta kokoh pada negara Indonesia, ya, negara tempat kita tinggal niki, ya, kita cinta, ya, hubbul watan minal iman kan, cinta kepada tanah air itu setengah daripada iman. Alhamdulillah pelungguh tinggal di Indonesia, mau tinggal seperti di Iran perang dengan Amerika, masya Allah. Kita doakan masyarakat kita, ya, di Iran tuh supaya diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasa orang kafir aja bagaimana Islam ini supaya dihabiskan itu kan, tapi enggak bisa itu. Ya, orang Islam tetap tinggi di al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, kata Nabi. Islam itu tinggi, tidak ada yang mengatasinya dia. Pasti dia menang itu kan. Doakan warga kita Palestina, Lebanon, jazirah Arab itu kan, ya, supaya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelungguh wiridkan itu. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Itu 20 kali satu hari. Allahumma barik li fil maut fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut fi ma ba'dal maut. Nah, jadi nanti pada hari kiamat kumpul bersama para anbiya, para rasul, para ulama, para sahabat, orang-orang yang istimewa itu kan. Harus banyak menyebut namanya mati. Kalau kita banyak menyebut namanya mati, jadi hati kita ini menjadi bersih. Enggak ada sudah, ya, hati kita mau dendam, mau itu kan, ya, hati kita perbaiki itu kan, ya, betul-betul ikhlas kan, seperti Bapak Maulana Syekh di dalam wasiat beliau di lagu perjuangan yang diajarkan kita oleh beliau, ikhlaskan hati itu kan, bukan karena kita itu, karena itu kita disanjung oleh orang, enggak. Tapi perjuangan Nahdlatul Watan itu namanya cara kita berjuang diajar oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Sehingga pada satu saat dulu pernah beliau sampaikan kepada cucunya Ummi Syifa itu, Hajah Syifa, ya, biasa kalau hizban gabungan itu disampaikan oleh beliau itu. Karena ceritanya Ummi Syifa ini agak takut dia kan, baru diangkat jadi DPR tuh di Jakarta itu, ya takut gimana nih kita. Tapi akhirnya didatangi oleh Bapak Maulana Syekh. Selama di dalam hatimu itu tetap menghidupkan, mengingatkan yang namanya Nahdlatul Watan, enggak usah kamu takut tuh. Insya Allah Tuhan akan membantu kamu, katanya. Itu sebabnya di hati kita itu tetap Nahdlatul Watan nih. Cinta kepada perjuangan guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Karena Nahdlatul Watan itu ciptaan guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Nahdlatul Watan pusaka, bulan bintang sinar 5, pokoknya iman dan takwa, karyanya Bapak Maulana. Masya Allah. Nahdlatul Watan ini karya guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Itu termasuk amanat juga dari beliau itu. Ya, kalau beliau sudah katakan kalau amanat itu, ini Nahdlatul Watan ini aku amanatkan kepada warga besar Nahdlatul Watan, kita pelihara dengan secara baik. Alhamdulillah. Makanya setiap pengajian di majlis hari Rabu, hari Jumat, hari apa saja, setiap kegiatan, setiap layatan kan datang kita kumpul itu kan. Itu namanya Nahdlatul Watan. Walaupun di kuburan kita ngaji di kuburan tuh, walaupun berapa menit saja kan waktunya, tidak terlalu lama kalau setelah azhar itu kan. Singkat dia. Paling tinggi 10 menit tuh. Alhamdulillah dapat silaturahmi itu kan. Silaturahmi. Ya hari kemarin tuh 9 orang yang meninggal warga kita tuh. Masya Allah banyaknya yang meninggal. Memang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kuncinya satu. Kalau pelungguh ingin tahu
umurnya sampai pada saat itu muda, okay? Baca selesai sholat subuh, selesai sholat maghrib, sebelum kita baca tasbih, tahmid, takbir itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau pelungguh baca masih lancar, masih hafal, masih ingat, memori kita itu masih tetap ingat ayat tersebut, insya Allah umur kita sampai nanti waktu subuh. Setelah subuh kita baca lancar, insya Allah sampai maghrib. Begitu terus. Jangan malas berdoa, beramal. Seperti yang sudah saya anukan dulu waktu saya punya gantian di sini dulu tuh. Tetap amalkan tuh. Bismillah 100 kali itu kan. 100 kali. Tetap baca dia, baca setiap hari pokoknya dia. Iya, apalagi tahun baru Muharram itu kan. Ada amalan yang luar biasa nilainya itu kan. Diajar kita oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Apa yang kita amalkan hari itu? 1 Muharram atau dengan 10 Muharram. Kalau pelungguh tidak bisa amalkan 1 Muharram, nanti tanggal 10 Muharram kita baca dia. Sambil kita ngaji, sambil kita mendengarkan Bapak Tuan Guru memberikan pengajian. Apa kita baca? Ayat kursi. Masa pelungguh tidak hafal ayat kursi itu kan? Kan Quran semua hafal. Yang 30 juz itu banyak itu kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa ma syaa wa sa'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah itu pelungguh baca dia. Berapa kali? Ya lumayan. Ada setengah jam waktunya itu baru habis tuh. Ya, 1 ayat tuh. 360 kali. 360 kali. 360. 360. Ya, 360 kali. Di dalam 1 kali duduk baca dia sambil kita mendengar pengajian itu. Ya. Hikmah faedahnya apa? Orang itu tidak akan ditimpa oleh segala-galanya yang akan terjadi pada tahun tersebut. Itu Muharram sampai Zulhijjah pelungguh dipelihara itu kan. Ya, enggak ada itu, enggak ada ini, dipelihara. Itu keistimewaan ayat kursi. Jadi seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyu ayatin azamu fil Quran, katanya sahabat ini. Ayat Nabi ya Rasulullah paling besar istimewa dalam Al-Quran. Apa jawab Nabi? Ya, ayat al-kursi. Ayat kursi katanya. Enggak disebut surat Yasin, surat Kahfi, suratul Muluk, suratul Dukhan, suratul Ikhlas, enggak. Ayat al-kursi. Itu menjadi hisnul hasin, menjadi benteng yang luar biasa nilainya itu, ya, di kalangan orang yang membacanya. Ayat al-kursi, ayat kursi. Oh, nah terus disuruh amalkan. Sehingga Nabi mengatakan di dalam hadisnya beliau, apa katanya? Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna' min dukhulil jannah illal maut. Okay. Siapa saja yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, atau enggak dibaca sholat fardu, ya sholat sunat, lam yamna' min dukhulil jannah illal maut. Enggak ada melarang dia untuk masuk surga kecuali satu, karena dia belum mati. Pas mati langsung dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu. Itu keistimewaan ayat kursi, menjadi benteng hisnul hasin itu kan. Itu ayat kursi. Jadi semuanya jin, syaitan takut dengan ayat kursi itu kan. Baca ayat kursi.
Orang-orang yang mau menyeher diminggirkan oleh para malaikat tuh. Sana. Dijaga kita oleh ayat tersebut. Karena setiap ayat ada menjadi hadamnya malaikat. Itu jemaah sekalian. Setiap ayat tuh ada hadamnya. Ya, ada malaikat menjaga ayat tersebut. Bismillah, Fatihah, suratul Ikhlas, surat Yasin, ayat-ayat yang lain. Jangan kita malas membaca Al-Quranul Karim. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, nanti tanggal 1 Muharram itu kita baca doa awal tahun. Tanggal 30 Zulhijjah kita baca doa akhir tahun. Mudah-mudahan kehidupan kita itu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, insyaallah nanti mungkin Tuan Guru enggak datang ada orang. Enggak datang dia. Nah, begitulah anunya itu yang keistimewaan ayat kursi. Jadi jamaah sekalian harus tetap mengamalkan dia. Nggih, jamaah sekalian, jangan sampai tidak mengamalkan ayat kursi setiap ketika selesai sholat. Ya, bau sepelunggu itu waktu jalan kita baca ayat kursi sambil pas selesai ya berangkat dari rumah baca ayat kursi, di jalan ayat kursi, terus sambil naik kendaraan ayat kursi, dan ayat-ayat yang lain. Karena keistimewaan ayat kursi itu luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi termasuk basar tadi kan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun yafqahuna biha wa lahum a'yunun. Nah, mereka diberikan mata, la yubsiruna biha, tidak mau melihat sesuatu yang bagus, ya. Dia mau melihat yang jelek-jelek saja tuh. Ya, seolah-olah buta mata kepalanya. Walhal mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh pelihara dengan secara baik. Kita baca Al-Qur'an, lihat Al-Qur'an. Itu sebabnya membaca Al-Qur'an mana lebih afdal bil ghaib atau bin nazar katanya kan. Apakah lebih afdal kita itu menghafal membaca Al-Qur'an atau dengan secara melihat? Yang lebih afdal katanya itu bin nazar. Pahala melihat dengan mata kepala itu ada lain pahalanya. Pahala membacanya juga lain. Lebih besar pahalanya melihat daripada kita membaca bil ghaib. Tapi kalau di jalan kan biasa terkadang-kadang murajaahnya Al-Quran itu sambil jalan dia kan, sambil jalan-jalan, datang ke mahat, datang dari pondok, mulai juga surat ini saya mau ulangi deh, sambil baca. Enggak mungkin kita bawa Al-Quran itu sambil lihat Al-Quran sambil jalan. Nggih, ditabrak nanti oleh orang itu. Enggak apa-apa tuh, itu menurut sikon keadaan. Kalau waktu kita duduk enggak apa-apa. Ya kita lihat Al-Quran itu kan. Itu namanya bin nazar. Sama dengan imam mengeluarkan suaranya nyaring waktu sholat itu kan, daripada orang yang tidak nyaring bacaannya waktu sholat. Karena malam itu terkadang-kadang ya orang itu kan tidak menampakkan suaranya kan, jadi sir, dibaca dengan sir. Karena ini sholat ini saya sendirian tuh, biar saya baca diam-diam saja sudah, nggak ada yang mendengar kecuali saya. Jadi nggak jahar. Mana lebih afdal? Ya lebih afdal kita jahar. Nah itu sebabnya kalau kita berimam itu kan ya nilai sholat kita itu 25 derajat. Dalam satu riwayat 27 derajat. Tapi dibedakan oleh para ulama itu derajat 25, 27 itu.
Yang dimaksud dengan 25 derajat itu sholat sir katanya. Apa sir? Zuhur, asar. Kan enggak dikeluarkan suara kita kalau kita jadi imam itu sir. Ya, zuhur, asar. Kalau sholat jahar, maghrib, isya, subuh itu nilainya 27. 2 derajat ditambah oleh Tuhan tuh. Kan awalnya 25 ditambah 2 27 dengan berkat suara yang keluar tuh kan. Kena suara yang keluar dari lisan. Kalau pelungguh tidak bisa mengeluarkan suara kan susah kita itu kan. Ya, paku kita itu kan. Ya, jadi suara keluar tuh. Nah, itu sebabnya Al-Quran, hadis Nabi mengatakan, ya, apa katanya? Abdalus sholah, sholatul jama'ati khairum min sholatil fardhi bi khamsin di dulu. Au bi sab'in wa 20 darajah. Nah, 25 itu sholat ini siang itu kan. Ya. Kalau 27 sholat malam, alhamdulillah, baca Al-Quran itu kan, ya, baca Al-Quran, nah, dengan sebanyak-banyaknya, ya, boleh dibaca dengan suara yang keluar, boleh dibaca dengan suara yang tidak didengar oleh orang kecuali dirinya itu kan begitu dia. Kita baca dia. Sama contohnya, saya contohkan seperti bacaan hizib Nahdlatul Wathon itu kan. Kita disuruh terkadang-kadang kalau ada alat pembesar suara kayak loudspeaker nih, kita disuruh pakai loudspeaker itu. Apa hikmahnya kata Bapak Maulana Syekh dulu? Supaya orang-orang jauh berada dari tempat kita, apabila dia mendengar orang membaca hizib, lantunan hizib itu pasti dia tertarik. Wajib dia tertarik hatinya itu, akan ikut serta katanya. Alhamdulillah, itu berkat membaca hizib kita lantunkan dengan suara yang barang-barang itu kan. Ya, baca hizib. Nah, warga besar Nahdlatul Wathon begitu dia sama semua. Baca hizib rame-rame. Ya, kita angkat suara itu kan. Ya, supaya orang-orang itu tertarik itu. Akhirnya banyaklah ya ikut bergabung di warga besar Nahdlatul Wathon. Sama seperti barisan Hizbullah ini kan, orang itu tertarik. Apa sebabnya tertarik kalau di barisan Hizbullah? Karena warga-wargi kita itu setiap layatan itu terus ya, walaupun banyak yang meninggal tuh rame semua. Ya, bergabung. Oh, pas dia ikut serta, terus apa ada pertanyaannya? Oh, di mana tempat kita kalau kita mau bergabung, mau masuk ke ini? Oh, daftar ke ketua posko, ada di sana posko. Hanya didaftar semua keluarganya itu banyak itu kan. Bukan seorang, semua keluarganya masuk barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Hizbullah tugasmu suci, berjuang sepenuh hati, tidak mengharapkan gaji, mencari ridha ilahi, tegaknya iman dan taqwa, haruslah ada pembela. Hizbullah siap siaga di mana dan kapan saja. Hizbullah tugasmu suci, berjuang sepenuh hati, tidak mengharapkan gaji, tidak mengharapkan gaji, mencari ridha ilahi, mencari ridha ilahi. Hizbullah jiwa pejuang, tidaklah suka menyerang. Kalau mau datang Hizbullah pasti menghadang. Hizbullah jiwa pejuang,
Hizbullah jiwa pejuang, tidaklah suka menyerang. Kalaulah musuh yang datang, Hizbullah pasti menghadang. Hizbullah berdoa kepada Allah, bulan bintang jadi saksi. Marilah masuk Hizbullah, barisan NW sejati. Karamah Bapak Maulana mengalir pada ummuna. Terbukti dari hasilnya, berjuang dengan ridhonya. Karamah Bapak Maulana mengalir pada Syekhuna. Terbukti dari hasilnya, berjuang dengan ridhonya. Dilihat dari hasil beliau, perjuangannya itu kan seperti Nahdlatul Wathon berkembang di 38 provinsi, ya. Madrasah di Senusantara ini 2429 tambah 1 kena diperingga. Kami sudah peletakan pertama bersama Bapak Tuan Guru dulu nggih. Ya, 2428 tambah 1 29. Ada yang membangun lagi berarti 2430. Ada bangun lagi 31, 32 sampai seterusnya ila yaumil itu terbukti dari hasil beliau berjuang itu kan. Alhamdulillah. Nahdlatul Wathon ada di mana-mana. Ya. Ke Papua ada Nahdlatul Wathon, ke Aceh ada Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah. Itu berkat apa? Berkat karomah namanya kan. Karomah ummuna, karamah pengurus besar Nahdlatul Wathon. Makanya ya Allah, kalau kita dapat selaman sama beliau itu ya Allah syukur kita. Ya, seolah-olah kita selaman dengan Nabi seolah-olah itu. Karena Nabi mengatakan man sopahal ulama paka'annama sopahani, kata Nabi itu kan. Siapa di antara kalian pernah berselaman musopahah bersama para ulama, para ustadz, para ustazahnya, paka'annama sopah, seolah-olah kamu berselaman dengan aku, kata ya Allah. Ya, hanya sekedar musopahah itu, ya, sekedar musopahah. Menjalasal ulama paka'annama jalasani. Siapa yang selalu duduk dengan bersama ulama, bersama ustaznya, bersama ustazahnya, paka'annama jalasani, seolah-olah dia duduk bersama aku, katanya. Ya Allah, itu keistimewaan ya dari guru besar kita memberikan kita ilmu agama terutama nggih. Nah, itu sebabnya beliau itu memerintahkan muridnya itu rajong 2 itu kan. Apa artinya rajong 2? Jadi beliau memerintahkan belajar ilmu agama, belajar ilmu umum. Jangan umum saja, jangan agama saja. Itu rajong 2, kiri kanan maksudnya itu kan. Ya, kalau mau keluar negeri kan biasa kita pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu sebabnya kalau datang ke Mekah itu harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu itu kan. Supaya tahu kita kan. Bahasa ini kalau sudah kita pelajari, insya Allah, ya, insya Allah tidak akan salah jalan kita. Tidak mungkin orang itu akan mempermainkan kita di jalan itu kalau kita mengerti bahasa. Ya, belajar bahasa sebanyak-banyaknya, yang terutama kita di pondok pesantren ya Nahdlatul Wathon ini banyak bahasa ya. Tapi pernah saya nonton TV itu karena Pak Prabowo itu pernah ke Perancis dia, akan disuruh dia itu menerapkan setiap perguruan, setiap lembaga itu harus belajar bahasa itu katanya. Iya, tapi harus pertama dianukan itu dirapatkan dulu oleh DPR itu. Ya, persetujuannya lebih diharapkan dulu. Kalau dia setuju oke, ya baru. Nah, setiap pelajaran itu ada sudah di sana daftarnya itu kan.
Ya, ada persetujuan terlebih dahulu itu di parlemen tuh kan istilahnya. Ya, nggak bisa hanya sekedar ya ucapan langsung dia enggak. Nah, harus ada pertimbangan terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, warga besar Nahdlatul Wathon, mudah-mudahan pelunggu-pelunggu semua, kita semua ya tetap diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya apa yang kita niatkan itu ya selalu dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita semua mengiring guru besar kita Bapak Maulana Syekh, mengiring Ummuna Dewan Muhtasar, pengurus besar Nahdlatul Wathon, mengiring ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas apa yang saya sampaikan walaupun beberapa kalimat nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan tapi jamaah haji kita lagi sebentar lagi akan balik ke tanah air tanggal 16 nggih atau 26 Guru? 16 tanggal 16 Juni, yang kloter 12, kloter 15 itu tanggal 21 Juni. Mudah-mudahan kita doakan jamaah haji kita mendapat haji yang mabrur, wa sa'yan mashkur, wa dzamban maghfur, wa tijaratan lan tabur, ya alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Terima kasih. Hanya ini mungkin yang dapat yang sampaikan. Allahumma biqul hadi ila rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.